Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kaifa halukum al-yawm ya ayyuhat thalabah? La'allakum bi khair. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari pelajaran kita, yaitu apa? As-Siratun Nabawiyah, perjalanan kisah hidup Nabi yang mulia. Dan alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita telah sampai pada pembahasan iktidaatul musyrikina 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yaitu gangguan-gangguan kaum musyrikin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan lalu telah dibahas ya di antara gangguan-gangguan yang menimpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita lanjutkan pada pertemuan kali ini. Apa saja gangguan yang dilakukan oleh kaum musyrikin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ustadz akan bacakan, yaitu ja'a sadatu Quraisyin ila Abi Thalib, ya, para pembesar Quraisy datang kepada Abu Thalib. Fatalabu minhu ayyan hannabiyya an da'wati tauhid. Lalu mereka meminta darinya untuk mencegah Nabi dari berdakwah kepada tauhid. Jadi mereka meminta Abu Thalib agar menghentikan Nabi dalam berdakwah kepada tauhid. Wa alla yahmiyan nabiyya, dan agar Abu Thalib tidak melindungi Nabi dari berdakwah kepada tauhid. Farafadu dzalik. Lalu Abu Thalib tidak menghiraukan ajakan para pembesar Quraisy tersebut. Jadi kisahnya adalah seperti ini ya. Jadi Abu Thalib didatangi oleh para pembesar Quraisy ya. Kemudian mereka mengatakan, ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, innalaka sinan wa syarafan wa manzilatan fina. Sungguhnya engkau itu punya kedudukan yang tinggi, seorang yang berumur, yaitu umurnya sudah tua ya, kemudian mempunyai kemuliaan, karena Abu Thalib itu merupakan anaknya Abdul Muthalib, seorang pembesar Quraisy, kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat dihormati di Mekah ya, Abu Thalib itu sangat dihormati di Mekah ya. Makanya kaum Quraisy tidak ada yang mengganggu secara fisik kepada Nabi ya, hanya mengganggu dari sisi celaan saja, olok-olok ya, bahwa Muhammad adalah orang gila, tukang sihir, pendusta, tapi secara fisik tidak berani, karena di belakang Nabi Muhammad SAW ada Abu Thalib ya, pamannya yang senantiasa membela Nabi SAW ya. Jadi para pembesar Quraisy datang kepada Abu Thalib ya. Apa yang mereka minta? Wa inna qad istanhainaka min ibni akhika falam tanhahu anna. Ya, sungguhnya kami telah memintamu agar engkau mencegah ya dia, yaitu Muhammad ya, dari dakwah kepada tauhid, tapi engkau tidak melarangnya ya. Wa inna wallahi la nasbiru ala hadza min syatimi abaina, dan sungguhnya kami ini tidak bisa bersabar lagi ya, karena Muhammad itu telah mencela nenek moyang kami. Nenek moyang kami telah dicela olehnya ya. Wa tasfihi ahlamina, dan telah membodoh-bodohkan, telah mencela pembesar-pembesar kami, nenek moyang kami. Wa aibi alihatina, dan juga telah mencela Tuhan-Tuhan kami, yaitu berhala-berhala dia. Jadi kaum Quraisy tidak bisa bersabar lagi ya, karena dakwah tauhid itu adalah dakwah yang mengesahkan Allah, sedangkan ya kaum Quraisy itu menyekutukan Allah ya, beribadah kepada berhala-berhala ya. Hatta tafukahu anna au nunazilahu wa iyyaka fi dzalik, sampai ya engkau menghentikannya atau kami samakan engkau dengan Muhammad. Jadi mendengar ancaman tersebut dari kaum Quraisy, Abu Thalib ya merasa sedih, bingung, karena dia tidak mau bermusuhan dengan kaum Quraisy ya, orang-orang masyarakatnya sendiri tidak mau bermusuhan ya, tetapi dia juga
tidak mau melarang keponakannya yaitu Nabi Muhammad karena sangat sayang kepada Nabi Muhammad. Ya, maka dengan begitu ya Nabi Muhammad didatangi oleh Abu Thalib. Ya, bahwasannya pembesar Quraisy datang. Lalu apa yang akan kau inginkan? Maka Nabi Muhammad mengatakan lawadu syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an asruqa hadzal amr hatta yadharuhu Allahu au ahlaka fi. Ya seandainya mereka itu mendatangkan matahari di tangan kananku dan mendatangkan bulan di tangan kiriku, ya saya tidak akan meninggalkan dakwah ini, kata Nabi Muhammad, ya sampai Allah menangkan ya perkara ini atau saya dibinasakan, sampai seperti itu. Maka Abu Thalib mengatakan, ya kalau begitu teruskan saja dakwahmu, insya Allah ya, kata Abu Thalib, ya, aku akan menjagamu. Jadi Abu Thalib tetap membela keponakannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian ketika mengetahui kaum Quraisy, ya Abu Thalib tetap tidak mau menyerahkan Nabi Muhammad, ya dan tetap menjaganya, maka didatangilah untuk yang kedua kalinya, ya, yaitu untuk ditukarkan saja. Jadi kaum Quraisy punya ide membawa remaja yang tampan, yang pintar, yang kuat agar ditukarkan dengan Nabi. Ya, mereka datang, ini ya orang yang paling tampan, remaja yang paling tampan di Quraisy, orang yang paling pintar ini, ya ini untukmu. Sedangkan Muhammad itu serahkan kepada kami. Ya, maka Abu Thalib mengatakan, ya wallahi, ya, demi Allah, ya ini adalah tidak adil, ya atuni abnaakum, ya itu ni abnaakum, ya engkau menyerahkan anak kalian kepadaku, ya sedang untuk aku besarkan, untuk aku beri makan, ya wa utikum ibni taqtuluna, sedangkan aku menyerahkan anakku itu untuk kau bunuh. Maka ini pembagian yang tidak adil, ya hada wallahi ma la yakunu abadan, sungguhnya demi Allah ini tidak akan pernah aku lakukan. Maka ya kedua kalinya Abu Thalib didatangi seperti itu, tetap tidak bisa untuk membela Quraisy. Tetap Abu Thalib bersikukuh membela dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun Abu Thalib tidak beriman kepada Nabi, tapi Abu Thalib ya membela dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjutkan pertemuan pembahasan berikutnya. Ba'da fasyali uslubi targhibi wa tarhibi lil musyrikin. Setelah gagal dalam cara ajakan dan ancaman, ya maka kaum Quraisy ya lam yasbiru kasiron, ya mereka tidak bisa bersabar lagi. Wa qarraru lil i'tidai ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menetapkan untuk mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk melawan Nabi. Jadi mereka ya bingung, diajak baik-baik nggak bisa, kemudian diancam nggak bisa, maka kaum Quraisy mulai berlaku kasar, menetapkan untuk mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yastahzi'u bin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faqala innahu abtar. Mereka mengejek Nabi dengan mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang abtar. Ya, abtar itu orang yang tidak mempunyai anak laki-laki. Ba'da mauti banihi Abdullah, setelah kematian anaknya Abdullah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya anaknya itu ya, yang perempuan ada 4, kemudian yang laki-laki 1, ya siapa? Abdullah. Kemudian Abdullah meninggal, maka mereka mengejeknya bahwasanya Nabi itu adalah abatar, orang yang tidak mempunyai keturunan laki-laki. Ya, kemudian yang perempuan siapa? Zainab, ya kemudian Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Sedangkan yang hidup hanya perempuan semua. Maka Nabi diejek dengan abatar, orang yang tidak mempunyai keturunan laki-laki. Ya. Wa kanat Ummu Jamil zaujatu Abi Lahab tahmilu syauqah, dan Ummu Jamil itu istrinya Abu Lahab itu ya pada suatu malam dia membawa ranting-ranting kayu, dahan-dahan pohon ya, yang mempunyai duri yang banyak, ya wa tadauhu fi tariqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yang ranting tersebut ya diletakkan, atau duri tersebut diletakkan di jalan yang dilalui Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wa ala babihi lailan, dan di depan pintunya pada malam hari. Nah, sampai jahatnya seperti itu. Padahal Ummu Jamil ini merupakan istrinya Abu Lahab, paman Nabi, tapi sangat benci kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa kana al-musyrikuna yad'una sala jazurin ala zuhrin nabiyyi yahina ma yusalli indal bait. Dan kaum musyrikin meletakkan kotoran unta di punggung Nabi ketika sedang sholat di Ka'bah. Jadi kisahnya adalah pada suatu hari ya, Nabi sholat di Ka'bah, dan biasa di Ka'bah itu adalah tempat nongkrongnya para pembesar Quraisy, Abu Jahal ya, kemudian Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Uqbah bin Abi Mu'ayyid ya, nongkrong di situ. Jadi Nabi sholat, kemudian Abu Jahal berdiri dan mengatakan kepada teman-temannya, siapa di antara kalian yang bisa membawa ya kotoran unta dari rumahnya si Fulan? Maka berdirilah ya orang yang paling celaka di situ, siapa? Uqbah bin Abi Mu'ayyid, mengatakan saya bisa membawanya. Jadi kemudian dia lantas jalan ke rumah si Fulan dan mengambil kotoran dari isi perut unta ya, kemudian meletakkan kotoran tersebut ketika Nabi sedang sujud ya. Nabi sedang sujud, diletakkan kotoran itu, kemudian mereka tertawa terpingkal-pingkal sampai badannya bergoyang-goyang ya. Dan Nabi menyadari hal itu ya, Nabi menyadari bahwasanya Nabi ditertawakan, kemudian mereka badannya bergoyang-goyang saking lucunya kata mereka ya. Kemudian Nabi tidak mengangkat ya, wa Rasulullahi Shallallahu Alaihi Wasallam sajidan, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sujud, la yarfa'u ra'sahu, tidak ya mengangkat kepalanya ya, Nabi tidak mengangkat kepalanya sedang mereka sedang tertawa, sampai dikabarkan kepada Fatimah ya bahwasanya ayahnya ya dilempar kotoran. Akhirnya Fatimah datang ya, hatta ja'athu Fatimah, kemudian Fatimah datang, fatarahathu an zuhri, kemudian Fatimah membersihkannya dari punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Fatimah ya, yang pada saat itu masih sangat kecil ya, kemudian berdiri di hadapan Abu Jahal dan memaki-maki Abu Jahal karena Fatimah merasa sedih ayahnya diperlakukan seperti itu. Maka Rasulullah SAW pun ya mendoakan keburukan kepada kaum Quraisy. Ya Allahumma alaika bi Quraisy, 3 kali. Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, ya binasakanlah kaum Quraisy, binasakanlah kaum Quraisy, binasakanlah kaum Quraisy. Kemudian Nabi menyebutkan satu-satu ya orang yang Nabi mendoakan keburukan ke satu-satu ya. Allahumma alaika bi Abi Jahal ya, binasakan Abu Jahal. Kemudian satu-satu disebutin ya, sekitar 7 orang. Dan mereka ketika Nabi mendoakan seperti itu, mereka merasa takut karena mereka meyakini doa di Masjidil Haram, di Ka'bah itu dikabulkan. Maka kata Ibnu Mas'ud ya, aku melihat orang yang orang yang menzolimi Nabi itu meletakkan kotoran unta itu, semuanya itu ya meninggal pada perang Badar. Jadi doa Nabi itu mustajab sampai semuanya itu akhirnya meninggal di perang Badar. Lanjutnya ya, itu diantara gangguan-gangguan kaum musyrikin kepada Nabi, dan masih banyak lagi ya yang sebenarnya belum dibahas. Yang gangguan itu merupakan gangguan yang paling parah ya, yang paling menyedihkan ketika kaum muslimin ya di awal-awal ya Islam, gangguannya banyak menimpa mereka dari kesedihan ya, dari bentuk fisik, dari kalangan budaknya dipukuli, ditindih batu dan lain sebagainya. Nah, ini sedikit saja yang bisa Ustadz sampaikan. Kemudian kita masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu mufradat penting, yaitu kosakata penting atau baru. Ini Ustadz bacakan, kemudian dihafalkan dan distorkan. Tolaba, meminta. Yanha, melarang. Yahmi, menjaga. Rofado, meninggalkan. Yarfa'u, mengangkat. At-tarhibu, mengancam. Yahmilu, membawa. Asyauku, duri. Zahrun, punggung. Yusolli, sholat.
Nah, ini saja yang bisa Ustadz sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.